Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya, amin ya robbal alamin. Oke guys, di sini ya aku ada salah satu postingan ya yang bikin aku puas banget tapi juga deg-degan ya. Kenapa ikut deg-degan dan juga puas? Gini guys, aku nggak tahu artikel ini atau berita ini atau postingan ini lewat di beranda kalian atau tidak ya. Tapi yang pasti ya, ada salah satu mantan pekerja migran ya. Soalnya sekarang dia berada di Indonesia. Mungkin suatu saat dia bakal balik lagi ke Hong Kong, maybe. Ya kan? Nah, dan yang bikin aku puas banget itu ya. Kan biasanya itu kan kalau di grup-grup kan itu kan kita sebagai PMI ya yang di apa namanya di upload atau di post sama majikan ya, atau di grup majikan, terus dihibahin, terus difitnah ini dibilang itu ya kan. Tapi kali ini berbeda guys, ya kan, kasus sama tapi berbeda ya kan. Gini, jadi ada seorang majikan yang dipost sama mantan ART-nya atau mantan PMI-nya ya guys. Soalnya mungkin si mbaknya ini atau si Cece ini ya udah gedek banget ya kan, karena mungkin kita bisa bilang melarikan diri lah si bosnya, atau lari dari tanggung jawab lah gitulah ya. Jadi si mbaknya ini kerja sama dia udah 11 tahun, di postingannya itu udah 11 tahun ya, tanpa cuti itu 6 tahun ya kan. Dan dia itu menuntut haknya, dia udah lapor agent ya kan, agent juga udah membantu mungkin sebisanya lah ya. Terus dia udah lapor ke labor juga ya, ke KJRI, tapi hasilnya masih nihil ya kan. Yang dia minta itu apa, atau yang dia perjuangkan ya, kenapa dia post mukanya si mantan majikannya ya kan. Dia bilang ini majikannya itu orang Cina asli yang tinggal di Hong Kong dan dia itu janda anak 2. Yang bikin aku ngeri-ngeri sedep ya, si mbaknya ini atau si Cece ini, dia itu posting foto yang menyertakan 2 anaknya gitu, dan anak-anaknya ini tidak disensor gitu loh, nggak di blur ya. Aku takutnya ini si Cece-nya lagi nyari pembenaran, atau lagi nyari pembelaan, gimana ya ngomongnya, lagi nyari apa sih, keadilan lah untuk dirinya sendiri. Aku takutnya malah dia nanti dikasusin karena melanggar privasi ya, atau kita kan nggak boleh nge-up foto orang tanpa izin gitu kan. Kan kalau di sini tuh bahaya banget gitu loh. Aku takutnya cuma di situ. Cuman aku puasnya tuh alhamdulillahnya ada PMI yang speak up atau yang memviralkan mantan majikannya ini gitu loh. Ini kayaknya kasus satu-satunya deh, Pak. Kasus pertama kali kayaknya sih iya deh, yang meminta haknya ya, karena nggak digubris atau si mantan majikannya ini nih tidak bertanggung jawab ya. Akhirnya si mbak ini atau si Cece-nya ini upload lah di grup gitu loh ya kan, di aplikasi sebelah ya kan, bertujuan mungkin mantan majikannya ini melihat atau saudaranya ini juga melihat kayak gitu guys ya kan. Dia itu menuntut gaji tahunan ya, terus long service juga ada, terus gaji yang belum terbayar gitu loh. Dan banyak juga yang komen, kenapa, yang nanya ya, kenapa nggak diminta sebelum kamu pulang ke Indonesia. Jadi gini guys, dari si mbaknya yang ngomong ya, yang punya postingan ini, katanya udah diminta. Tapi kalian tahu sendiri kan, kalau kita udah keluar dari rumah majikan, kita hanya mempunyai waktu 2 minggu setelah keluar dari majikan itu ya kan. Kalau udah udah 2 minggu ya kan, udah 2 minggu itu artinya kita harus keluar dari Hong Kong. Kalau emang mau stay atau tinggal lagi di Hong Kong, harus memperpanjang atau bikin visa ya, itu baru bisa. Nah si mbaknya ini atau si mantan PMI ini, dia ini enggak guys. Jadi karena dia terhalang visanya udah habis, dan diharuskan dia juga harus keluar dari Hong Kong, makanya dia pulang. Dia itu ada memperjuangkan hak-haknya dia sebelum pulang, tapi karena terhalang visanya udah mau habis, dan si bosnya ini cuma bulet tok ya, cuma muter-muter aja, jadi dia nggak ada pilihan lain, harus pulang dulu. Nah sebelum pulang itu si bosnya ini ya, si mantan bosnya ini udah janji katanya mau transfer setelah datang ke Indonesia. Nggak tahunya nomornya diblok si mbaknya ini ya, si PMI ini diblokir ya mungkin, soalnya waktu ditelepon katanya udah nggak aktif ya, mungkin udah diblokir lah kali ya. Terus si agensi ini udah menengahi sebenarnya ya, si agensi ini udah menengahi, tapi ya itu tadi, karena majikan atau kan nggak semua orang tuh gimana ya, genah gitu loh guys. Jadi ya udah mungkin ya ribetnya di situ gitu loh, padahal dia kerja sama majikan ini udah lama banget loh guys ya kan, masih aja bisa begini ya kan. Apalagi kalau kita yang masih piik, yang masih baru kemarin sore datang ke rumah majikan ya, mungkin jadi apa coba, yang dia udah lama sama majikan ini aja udah kayak gitu, apalagi kita
Ya nggak sih? Maka dari itu guys, kalian ya, walaupun kalian udah lama di sana, jangan ngerasa besar kepala dan besar hati ya. Apalagi kalau kalian ngerasa majikan kalian itu memperlakukan kalian seperti baknya princess atau seperti saudara. No, enggak ya. Dia itu respect sama kamu, baik sama kamu biar kamu nyaman kerja di sana ya. Tapi bukan berarti dia itu emang benar-benar menganggap kamu jadi keluarga yang benar-benar melekat, itu enggak ya. Soalnya dia kan, soalnya kita kan pekerja, dia ini bos. Jadi buat kalian bersikaplah seperti apa, biasa aja gitu, gimana ya ngomongnya ya. Ya pokoknya itulah ya. Jadi jangan terlena kayak walaupun kamu udah dimanja sama bos kamu udah dibagus-bagusin, kamu udah ibaratnya kamu udah di treat sebegitu rupanya ya, dan kamu terlena lah pastinya. Itu enggak ya. Jangan ya. Banyak banget teman-teman kita di luar sana yang jadi contoh ya kan, udah menganggap mereka keluarga, pas ada satu masalah ya atau ada satu kekurangan yang mereka tidak suka, kita langsung diusir dari rumahnya. Ini nggak cuma satu atau dua orang, ini banyak ya. Jadi kerja itu sesuai dengan porsinya ya kan, bersikaplah dengan semestinya ya kan. Kamu di situ itu PMI, ya udah bersikaplah seperti PMI. Kamu boleh bekerja sepenuh hati, tapi jangan pakai hati. Kenapa? Nanti kalau kamu sakit hati nggak sembuh-sembuh nanti. Ibaratnya kalau kamu diputusin sama pacarmu nggak bisa move on kayak gitu loh guys. Karena apa? Kan kamu mikirnya aku udah menganggap dia udah jadi benar-benar jadi keluarga ya kan, aku udah menganggap dia sebagai benar-benar keluarga kedua aku gitu loh. Aku nganggap dia itu anak aku ya kan, jadi aku urus sepenuh hati. Tapi kayak gini kok dia kayak gini sama aku gitu, ada masalah kayak gini kok dia sikapnya kayak gini ke aku gitu loh, kok dia nggak berterima kasih karena aku udah bener-bener jaga, bener-bener memperlakukan anaknya seperti anakku sendiri. Ini biasa kalau jaga anak kayak gitu ya. Tapi namanya orang ya, pokoknya buat kalian di luar sana ya, bersikaplah seperti halnya pokoknya di posisi kalian lah. Kalau saya kalian PMI ya bersikaplah seperti PMI di sana atau di rumah majikan ya, nggak usah mencela-mencele apa pentarang-pentereng gitu loh. Dia baik karena dia juga butuh kamu. Sebenarnya ini tuh kayak sama-sama butuh ya, kamu butuh dia, dia juga butuh kamu gitu loh. Jadi sama-sama menguntungkan gitu loh ya kan. Nanti kalau kontrak habis juga kalian juga udah gitu loh. Jadi cinta kalian sebatas kontrak ya, kalau aku ngejabarin ya, cinta kalian itu sebatas kontrak. Nah kita kembali lagi sama mbaknya itu tadi ya kan, yang di posting atau yang di viralkan ya. Aku takutnya itu, aku puasnya karena ada salah satu teman kita ya yang berani speak up dan berani nge-upload ya masalah majikannya ini di grupnya ini. Kenapa aku puasnya? Karena setiap hari atau kita sering kali itu melihat si bosnya ini ya selalu, atau majikan di luar sana selalu mengupload atau menjelek-jelekan teman-teman kita yang statusnya mungkin dia lagi nyari kerja atau dia lagi bekerja terus nggak sesuai sama keinginan bosnya, terus akhirnya diupload. Ada juga yang nggak terima di notice ya kan, terus ada yang bosnya ini sakit hati karena nggak mau renew gitu kan, ada loh guys, banyak gitu loh. Nah kan, dan akhirnya sekarang aku melihat salah satu postingan yang membuat aku bahagia, walaupun nggak sepenuhnya bahagia, tapi di dalam hati aku lagi puas banget gitu loh. Karena emang ini pertama kalinya aku lihat guys, ini pertama kali aku lihat ya kan, dan itu seru banget ya kan. Tapi dibalik ini semua ya, dari kasus ini kita bisa belajar ya, bahwasanya apapun ya kan, apapun yang kita lalui ya emang harus sabar gitu loh ya kan. Tapi si mbaknya ini mungkin karena waktu itu kurang beruntung ya, karena visanya habis, jadi dia ke Indonesia, pulang ke Indonesia ya. Mungkin suatu saat dia bakal balik lagi ke Hong Kong, maybe yes, maybe no, I don't know. But kita doain aja semoga permasalahan si mbak ini atau si Jaja ini ya itu cepat selesai dan bosnya cepat ketemu, biar sadar ya, biar tujuan banyak sih biar malu aja gitu loh, gitu apa namanya, nggak mencela-mencela ya, ngomongnya gimana ya, nepatin janji gitu loh ya kan. Namanya kita orang kerja, apa sih yang dicari kalau bukan duit ya kan. Kalau kita nggak butuh duit, ngapain kita kerja jauh-jauh ke sini ya nggak sih, mending enak di rumah. Tapi karena kita butuh, makanya kita kerja. Nah sedangkan si mbak ini udah bertahun-tahun, jadi dia tuh ada perjanjian, ada long service ya, udah tanda tangan. Emang long service ini tidak wajib, tapi antara mbaknya ini atau si PMI ini sama mantan majikannya ini ada kayak kesepakatan bersama gitu loh guys. Ada tanda tangan juga, dan ada uang tahunan juga yang belum diambil, yang belum dikasih lah, bukan diambil, belum dikasih sama si bosnya gitu. Jadi mbaknya ini bener-bener nyari mantan majikannya karena emang udah nggak ada komunikasi sama sekali, udah nggak ada apa ya,
jalan menuju komunikasi lah pokoknya ya, itu nggak ada. Jadi si mbaknya ini berniat memposting mantan majikannya di grup supaya dilihat sama majikannya atau saudara-saudaranya biar disampaikan sama bosnya ini gitu loh. Kalau si mantan majikannya ini nyari, karena sebelum dia meng-up ya atau mengupload di sosial media, pastinya dia udah mencoba berkali-kali ya, menelpon ya kan, mengirim pesan WhatsApp lah tentunya ya, tapi tidak ada tanggapan atau malah diblok ya, nggak aktif lah ibaratnya, kalau ngomong kasar nggak aktif kayak gitu loh guys. Jadi dia menggunakan jalan terakhir biar viral ya, biar bosnya ini melihat. Tapi yang aku takutkan di sini anak-anaknya itu tidak diblur guys, aku takutnya cuma di situ aja sih, nggak yang lain-lain. Cuman kita doain aja ya, semoga mbaknya atau mbaknya ini segera dikasih ya dan masalahnya selesai, dan biar nggak kepanjangan lagi. Dan semoga juga ini benar-benar yang bikin aku ngeri ya, dan semoga juga si bosnya ini tidak menuntut si mbaknya karena pencemaran nama baik karena fotonya disebarluaskan ya, karena nggak semua orang itu suka ya, atau mereka juga punya privasi, bukan cuma mereka, kita juga punya. Cuman kalau aku juga di upload fotonya tanpa izin juga aku pasti marah ya, apalagi dengan caption tentang aku kayak majikannya ini kan nggak bertanggung jawab kan, pastinya kan ada kata-kata jelek gitu loh. Yaitu aku takutnya di sini sih, semoga mbaknya ini masalah cepat selesai dan majikannya tidak menuntut mbaknya. Dan masalah foto ini semoga tidak ada salah paham apapun ya, dan tidak ada masalah pokoknya, dan semuanya beres tanpa ada kendala ya. Kita doain aja buat mbaknya ini sukses selalu ya mbak. Di rumah juga nggak apa-apa, mungkin kayak kalau emang nggak ke Hongkong lagi mungkin rezekinya mbak di Indonesia atau di negara lain ya kan. Tapi kalau di mbaknya ini atau si Cece ini balik lagi ke Hongkong ya, kita apresiasi aja ya, karena semua orang tuh punya kebutuhan masing-masing. Jangan dihujat ya, tapi nggak ada yang menghujat sih di postingan dia, nggak ada yang menghujat, lebih ke mengarahkan gimana harus dia jalan gitu biar hak-hak dia itu keluar ya kan. Kita doain yang lebih yang baik-baik buat mbaknya ya, sehat-sehat selalu ya mbak di luar sana, dan tentunya buat kita semua dong ya, sehat-sehat selalu. Oke dah, udah kepanjangan nih videonya, cukup sampai sini aja. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.